Wah wah wah, ternyata ini dia alasan Erick Thohir tertarik datangkan Frank de Boer. Fans Garuda harus simak ini. Nah ini nih mungkin yang bikin PSSI berat datangkan Shin Tae-yong kembali. Ini dia syarat mutlak Shin Tae-yong bisa mau tangani timnas Indonesia. Kira-kira apakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Tak bisa ditawar, Shin Tae-yong inginkan satu hal ini agar kembali latih Timnas Indonesia. Nama Shin Tae-yong kembali menggema di jagat sepak bola nasional setelah kabar pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Publik seakan tak bisa menahan rasa rindu terhadap sosok pelatih asal Korea Selatan itu. Pasalnya, di bawah kendali Shin Tae-yong, Timnas Indonesia pernah mencapai era kebangkitan yang begitu membanggakan. Kini, dengan posisi pelatih yang kosong, masyarakat kembali berspekulasi bahwa Shin Tae-yong adalah sosok yang paling layak untuk memimpin skuad Garuda. Namun, ada satu hal yang tak bisa ditawar jika PSSI benar-benar ingin membawanya pulang ke tanah air. Shin Tae-yong sebenarnya tidak memberikan syarat yang berat atau rumit kepada PSSI. Ia hanya menginginkan satu hal yang sangat sederhana, namun bermakna besar, kesungguhan. Pelatih berusia 45 tahun itu menegaskan bahwa jika PSSI datang dengan niat sungguh-sungguh, ia tidak akan berpikir dua kali untuk menerima tawaran tersebut. Baginya, rasa hormat dan keseriusan dalam menjalin kerjasama jauh lebih penting daripada angka kontrak atau fasilitas mewah. Bahkan kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain, tapi Timnas Indonesia menawar dengan niat sungguh-sungguh, Timnas Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya, ujar Shin Tae-yong dalam wawancara yang dilansir oleh tv1news.com dari kanal YouTube Goalpost. Ucapan itu seperti angin segar bagi para pendukung Timnas Indonesia yang masih berharap pelatih berjuluk STY itu kembali duduk di bangku pelatih. Ia bahkan menambahkan bahwa hatinya selalu condong kepada Timnas Indonesia. Jujur saja, hati saya akan tetap condong ke Timnas Indonesia, kata Shin dengan nada yang penuh emosi. Pernyataan tersebut membuat publik yakin bahwa meskipun saat ini dirinya tengah berstatus tanpa klub, Shin Tae-yong masih memiliki ikatan batin yang kuat dengan sepak bola Indonesia. Jika melihat rekam jejaknya, tidak bisa dipungkiri bahwa Shin Tae-yong adalah arsitek di balik kebangkitan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah arahannya, Indonesia berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola nasional. Selain itu, performa para pemain muda yang ia bina juga meningkat drastis, hingga menarik perhatian media asing. Shin dikenal sebagai pelatih yang disiplin, tegas, namun juga memiliki hubungan emosional yang kuat dengan anak asuhnya. Tak heran ketika ia pergi, banyak pemain yang mengaku kehilangan sosok panutan di ruang ganti. Kini, setelah Patrick Kluivert resmi meninggalkan jabatan pelatih, banyak pihak menilai bahwa waktu yang tepat untuk memulangkan Shin Tae-yong telah tiba. Apalagi ia saat ini sedang tidak terikat kontrak dengan klub manapun, sehingga peluang untuk kembali ke Timnas Indonesia terbuka lebar. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI. Apakah federasi akan menanggapi keinginan Shin dengan kesungguhan, atau justru mencari opsi lain yang belum tentu bisa memberikan dampak serupa? Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga dikabarkan memiliki niat untuk membujuk Shin Tae-yong agar mau kembali menangani skuad Garuda. Keduanya memang dikenal memiliki hubungan baik selama masa kerjasama sebelumnya. Jika langkah ini benar-benar direalisasikan, bukan tidak mungkin Shin Tae-yong akan kembali duduk di kursi pelatih dan melanjutkan proyek besar yang sempat terhenti. Para pendukung Timnas Indonesia kini menanti kabar resmi dari federasi. Mereka berharap PSSI tidak sekadar memberikan janji manis, tetapi benar-benar menunjukkan komitmen nyata. Sebab, Shin Tae-yong sudah menegaskan, ia tak butuh tawaran menggiurkan, yang ia butuh hanyalah ketulusan dan keseriusan. Jika itu terpenuhi, maka jalan kembali ke Garuda Nusantara terbuka lebar. Kini, tinggal satu pertanyaan besar yang berputar di benak pecinta sepak bola nasional, akankah Shin Tae-yong benar-benar kembali menangani Timnas Indonesia dan melanjutkan perjuangan menuju Piala Dunia 2030? Bagaimana menurut kalian? Apakah PSSI sebaiknya segera memanggil Shin Tae-yong kembali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Alasan Erick Thohir tertarik dengan Frank de Boer benar-benar di luar dugaan. Di tengah riuh kabar bahwa para fans Garuda mendesak PSSI agar mengembalikan Shin Tae-yong ke kursi pelatih, muncul rumor mengejutkan. Frank de Boer disebut-sebut bakal menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Nama besar asal Belanda itu mendadak ramai diperbincangkan setelah unggahan mengejutkan dari Head of Scouting PSSI, Simon Tahamata, yang memperlihatkan dirinya berpelukan dengan Frank de Boer. Momen itu sontak dianggap sebagai kode keras bahwa PSSI sedang melakukan pendekatan dengan ex-pelatih timnas Belanda tersebut. Kabar ini langsung memicu gelombang reaksi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, mayoritas fans Garuda justru menginginkan Shin Tae-yong untuk kembali. Mereka menilai, pelatih asal Korea Selatan itu telah membawa perubahan besar terhadap timnas Indonesia, mulai dari disiplin pemain, peningkatan performa, hingga pencapaian luar biasa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun rumor masuknya Frank de Boer membuat banyak pendukung merasa PSSI seperti mengabaikan aspirasi publik. Tak sedikit yang menilai, keputusan ini lebih mencerminkan ego pribadi Erick Thohir ketimbang suara fans. Menariknya, hubungan antara Erick Thohir dan Frank de Boer bukanlah hal baru. Keduanya pernah bekerja sama di Inter Milan pada tahun 2016 silam saat Erick masih menjabat sebagai presiden klub. Sayangnya, kerjasama tersebut tak berjalan mulus. Frank de Boer hanya bertahan selama 4 bulan setelah mencatat hasil buruk dalam 14 pertandingan. 5 kali menang, 2 seri, dan 7 kali kalah. Namun tampaknya, pengalaman pahit di masa lalu tak membuat Erick Thohir kapok. Ia justru dikabarkan ingin memberi kesempatan kedua bagi pelatih berusia 55 tahun itu, kali ini bersama timnas Indonesia. Meski begitu, langkah ini dipandang beresiko tinggi. Sebab, para fans Garuda sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan dengan istilah berproses. Mereka tak ingin lagi melihat timnas Indonesia jatuh bangun dengan proyek baru yang hasilnya tak pasti. Publik merasa sudah cukup dengan fase adaptasi pelatih asing yang ujung-ujungnya berakhir dengan perpisahan tanpa prestasi signifikan. Jika benar Frank de Boer ditunjuk, tekanan besar sudah menantinya bahkan sebelum laga pertamanya dimulai. Sebab begitu timnas kalah, nama Shin Tae-yong pasti kembali menggema di stadion, seperti bayangan yang tak akan pernah hilang. Namun di sisi lain, Frank de Boer bukan sosok sembarangan. Ia adalah legenda hidup sepak bola Belanda yang pernah berseragan Ajax Amsterdam dan FC Barcelona. Karir kepelatihannya pun cukup panjang dan beragam, mulai dari menangani tim junior Ajax hingga menjadi pelatih kepala timnas Belanda pada ajang Euro 2020. Bersama orangnya, Frank de Boer mencatat 8 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 3 kekalahan dari 15 laga. Meskipun tak berhasil membawa Belanda melampaui babak 16 besar, catatan itu menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih berpengalaman di level top Eropa. Selain pengalaman, Frank de Boer juga membawa potensi keuntungan bagi timnas Indonesia. Salah satunya kemampuannya untuk menarik pemain-pemain keturunan Belanda agar mau membela merah putih. Nama besarnya di Eropa tentu bisa menjadi magnet bagi talenta diaspora seperti yang sebelumnya dilakukan Patrick Kluivert. Ia juga diyakini akan lebih mudah berkomunikasi dengan para pemain keturunan karena kesamaan bahasa dan budaya sepak bola yang sama. Kelebihan lainnya adalah segudang gelar yang diraihnya selama berkarir di Ajax Amsterdam dan Atlanta United Club. Total Frank de Boer sudah mengangkat 7 trofi, termasuk 4 gelar juara Liga Belanda dan 2 piala domestik di Amerika Serikat. Dengan lisensi UEFA Pro dan pengalaman di berbagai liga top Eropa, tak heran jika PSSI menilai sosoknya sebagai pilihan yang menjanjikan. Namun tetap saja, fans Garuda tak bisa begitu saja diyakinkan oleh sederet prestasi itu. Bagi mereka, keberhasilan pelatih bukan sekedar soal catatan gelar, tetapi juga soal koneksi emosional dan dedikasi terhadap timnas Indonesia, hal yang sudah terbukti dimiliki oleh Shin Tae-yong. Kini publik menanti keputusan akhir PSSI, apakah mereka akan mengikuti aspirasi fans dengan memulangkan Shin Tae-yong, atau tetap melangkah dengan Frank de Boer meski resiko tekanan besar menanti. Yang jelas, jika PSSI bersikeras memilih jalan berbeda dari keinginan fans, maka mereka harus siap menghadapi badai kritik. Sebab publik Indonesia kini tak ingin lagi berproses tanpa arah, mereka ingin hasil nyata. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Erick Thohir untuk melirik Frank de Boer ini langkah tepat atau justru langkah gegabah yang bisa memicu konflik baru dengan fans Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Meskipun 5 tahun tanpa gelar, ini alasan fans Garuda inginkan Shin Tae-yong kembali. Nama Shin Tae-yong kembali menggema di seluruh penjuru negeri usai kabar pemecatan Patrick Kluivert
dari kursi pelatih timnas Indonesia. Di media sosial, forum-forum supporter, hingga tribun stadion satu suara menggema. Kembalikan Shin Tae-yong. Fenomena ini menarik perhatian banyak pihak, sebab meskipun pelatih asal Korea Selatan itu sudah 5 tahun menangani timnas Indonesia tanpa satupun gelar juara, kecintaannya dari para fans Garuda justru tidak pudar sedikitpun. Bahkan sebagian besar publik sepak bola nasional justru menganggap Shin Tae-yong sebagai sosok paling pantas untuk kembali menahkodari skuad merah putih. Bahkan menurut laporan suara.com pada 16 Oktober 2025, dukungan terhadap Shin Tae-yong tidak hanya datang dari kalangan supporter biasa, tetapi juga dari sejumlah anggota parlemen yang ikut bersuara agar PSSI kembali mempekerjakannya. Ini jelas menggambarkan betapa besar pengaruh dan rasa hormat publik Indonesia terhadap sosok pelatih yang akrab disapa STY itu. Padahal jika diukur dari prestasi trofi, STY sama sekali belum memberikan gelar juara bagi Indonesia. Pencapaian terbaiknya hanyalah membawa Garuda menjadi runner-up di ajang regional Asia Tenggara. Namun bagi fans sejati timnas Indonesia, kesuksesan bukan semata diukur dari piala, melainkan dari perubahan nyata yang bisa dirasakan di lapangan. Selama 5 tahun masa kepelatihannya, Shin Tae-yong berhasil mengubah wajah timnas Indonesia menjadi lebih disiplin, terorganisir, dan berkarakter. Ia memperkenalkan pola permainan yang modern, menuntut para pemain untuk bekerja keras di setiap menit pertandingan, serta menanamkan mental juang tinggi di dalam skuad. Para pemain yang sebelumnya hanya tampil seadanya, kini tampil dengan determinasi luar biasa dan kepercayaan diri tinggi menghadapi tim manapun. Inilah alasan utama mengapa para fans Garuda begitu menghargai STY, karena mereka melihat proses nyata menuju kemajuan, bukan sekedar janji berproses tanpa arah seperti era sebelumnya. Walau sering dicap memainkan gaya bertahan atau terlalu pragmatis, Shin Tae-yong justru menunjukkan pendekatan realistis yang disesuaikan dengan kemampuan skuad Indonesia. Ia tahu kapan harus menekan, kapan harus bertahan, dan kapan harus memanfaatkan momen serangan balik. Pola permainan timnas Indonesia di bawah arahannya terlihat lebih rapi dan memiliki tujuan yang jelas. Tidak hanya itu, ia juga berhasil menemukan banyak pemain muda potensial dan memberi mereka kesempatan tampil di level internasional. Langkah berani yang jarang dilakukan pelatih sebelumnya. Para fans sejati menyadari bahwa di tangan Shin Tae-yong, timnas Indonesia bukan hanya menjadi tim penghibur di turnamen besar, tetapi mulai diperhitungkan lawan-lawannya di Asia. Performa Garuda di ajang Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia menjadi bukti nyata bahwa Indonesia kini bisa menantang tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia tanpa rasa minder. Bahkan kekalahan pun kini diterima dengan kepala tegak, karena publik tahu para pemain telah memberikan segalanya di lapangan dengan semangat dan sistem permainan yang jelas. Selain itu, Shin Tae-yong juga dikenal sebagai pelatih yang memiliki kedekatan emosional dengan para pemainnya. Ia tak hanya melatih, tetapi juga membimbing mereka seperti keluarga. Banyak pemain muda mengaku mendapat pelajaran berharga dari pelatih berusia 54 tahun itu, bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang disiplin, tanggung jawab, dan mental juang. Hal inilah yang membuat hubungan antara STY dan skuad Garuda terasa begitu erat dan tulus. Di era kepelatihan Shin Tae-yong, kemenangan bukan satu-satunya sumber kebahagiaan fans Garuda. Mereka justru terhibur dengan permainan yang solid, penuh semangat, dan tak kenal menyerah selama 90 menit. Itulah yang membuat banyak orang menilai bahwa kehadiran STY lebih dari sekedar pelatih. Ia adalah simbol harapan dan kebangkitan sepak bola Indonesia. Maka tidak mengherankan jika setelah Patrick Kluivert resmi dilepas, suara publik kembali bulat. Mereka ingin Shin Tae-yong kembali. Bagi fans Garuda, 5 tahun tanpa gelar bukanlah masalah besar selama mereka tahu timnas Indonesia berada di jalur yang benar bersama pelatih yang penuh dedikasi. Kini bola panas berada di tangan PSSI. Apakah mereka akan mendengarkan aspirasi jutaan fans Garuda atau memilih jalan lain yang berisiko memecah kepercayaan publik? Bagaimana menurut kalian? Apakah Shin Tae-yong layak diberi kesempatan kedua untuk melanjutkan proyek besarnya bersama timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. PSSI gerak cepat usai Shin Tae-yong pilih balik Indonesia. Kabar yang ditunggu-tunggu oleh publik sepak bola Indonesia akhirnya datang juga.
Sinteyong, pelatih asal Korea Selatan yang pernah membawa timnas Indonesia melesat jauh di bawah arahannya, memberi sinyal kuat untuk kembali menangani skuad Garuda. Dalam wawancaranya yang terbaru, pria 54 tahun ini secara belak-belakan menyatakan kesediaannya untuk kembali, asal PSSI datang dengan niat yang sungguh-sungguh. Sinyal ini menjadi semacam kode keras bahwa jalan untuk reuni antara STY dan timnas Indonesia masih sangat terbuka lebar. Yang lebih menarik, Sinteyong menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki tempat spesial di hatinya. Pernyataan ini jelas bukan sekedar basa-basi. Ia bahkan mengatakan bahwa jika ada tawaran dari negara lain yang lebih baik secara materi sekalipun, dirinya tetap akan memprioritaskan Indonesia selama pendekatan yang dilakukan PSSI bersifat serius. Hati saya tetap condong ke Indonesia, ucapnya. Sebuah kalimat yang langsung menyentuh hati para fans Garuda yang selama ini merindukan kembalinya sentuhan tangan dingin Shin di pinggir lapangan. Kebetulan, kursi pelatih kepala timnas Indonesia saat ini memang sedang kosong. Setelah kegagalan membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026, kerjasama antara PSSI dan Patrick Kluivert resmi dihentikan. Banyak pihak menilai keputusan ini sudah tepat dan kini momen kebangkitan bisa dimulai kembali. Dan nama Sinteyong otomatis menjadi kandidat terkuat untuk mengisi kekosongan tersebut. Rekam jejaknya tidak main-main. Di bawah STY, timnas Indonesia pernah mencatat kemajuan signifikan dari level junior hingga senior. Kita semua masih ingat bagaimana ia membawa skuad muda Indonesia menembus final SEA Games dan memperbaiki peringkat FIFA secara konsisten. Yang membuat spekulasi ini semakin menarik adalah perkembangan di media sosial. Dalam beberapa hari terakhir, publik dikejutkan dengan kabar bahwa akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sinteyong kembali saling follow. Meski terlihat sepele, di era digital seperti sekarang, gestur seperti ini kerap menjadi sinyal penting di balik layar. Banyak netizen yang menganggap ini adalah tanda bahwa komunikasi informal antara keduanya mungkin sudah dimulai. Hal ini tentu menambah optimisme publik bahwa STY benar-benar akan kembali dan bukan sekedar rumor media belaka. Para pendukung timnas Indonesia baik di dalam maupun luar negeri pun ramai-ramai menyuarakan harapan mereka. Tag STY comeback sempat menjadi tren di beberapa platform sosial media. Fans merasa bahwa proyek besar sepak bola Indonesia yang sempat dirintis Sinteyong selama lebih dari 4 tahun terakhir ini jangan sampai berhenti di tengah jalan. Banyak yang menilai proses regenerasi, disiplin pemain dan filosofi bermain modern yang dibawanya belum selesai dan butuh waktu lanjutan untuk benar-benar membuahkan hasil maksimal. Kini, bola panas ada di tangan PSSI. Setelah Sinteyong secara terbuka menyatakan siap kembali dan bahkan menomorsatukan Indonesia, maka langkah selanjutnya harus datang dari federasi. Jangan sampai kode-kode yang sudah begitu terang ini dibiarkan menguap tanpa tindak lanjut. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Di tengah geliat supporter yang berharap dan situasi yang sedang kosong di posisi pelatih, PSSI perlu bergerak cepat. Jangan sampai negara lain datang lebih dulu dan memikat Shin dengan tawaran yang lebih konkret. Bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola tanah air? Apakah PSSI harus langsung menghubungi Sinteyong sekarang juga? Apakah kalian juga setuju bahwa dia adalah sosok yang paling layak untuk membangun ulang kekuatan Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa share narasi ini agar semakin banyak yang mendukung kembalinya STY. Thailand tiru timnas Indonesia untuk pecat pelatih. Keputusan mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Thailand FAT yang resmi mengumumkan perpisahan dengan pelatih kepala mereka, Masatada Ishii. Pengumuman ini dirilis pada Selasa 21 Oktober 2025 dan langsung menyita perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Banyak yang tidak menyangka Thailand akan mengambil langkah drastis ini di tengah perjuangan mereka di kualifikasi Piala Asia 2027. Menariknya, langkah ini mirip dengan apa yang sebelumnya dilakukan oleh PSSI terhadap Patrick Kluivert di timnas Indonesia, yang juga diberhentikan karena gagal memenuhi ekspektasi. Masatada Ishii sebenarnya baru ditunjuk sebagai pelatih timnas Thailand pada akhir 2023, menggantikan Alexandro Polking. Ekspektasi terhadapnya begitu tinggi, apalagi melihat kiprahnya di klub-klub Thailand sebelumnya yang cukup sukses. Namun harapan tinggi itu tak sejalan dengan hasil di lapangan. Di bawah asuhan Ishii, Thailand belum mampu meraih gelar bergengsi, baik di level regional seperti Piala AFF maupun di kancah Asia. Kekalahan 2 kali beruntun dari Vietnam di final Piala AFF 2024 menjadi titik awal menurunnya kepercayaan publik terhadap dirinya. Kegagalan itu kemudian berlanjut ke ajang yang lebih besar,
kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Thailand tersingkir di babak kedua, sebuah pencapaian yang jelas di bawah standar tim sekelas gajah perang. Apalagi sepak bola Thailand selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara. Situasi makin rumit ketika di kualifikasi Piala Asia 2027, posisi mereka belum sepenuhnya aman. Thailand kini berada di posisi kedua grup D, sejajar poin dengan Turkmenistan. Namun kalah head-to-head usai dipermalukan 1-3 di laga tandang. Dengan situasi yang belum pasti ini, tekanan terhadap ICI semakin besar. Kekalahan dari Turkmenistan membuat jalan Thailand menuju putaran final Piala Asia 2027 terasa makin berat. Mereka harus menang besar di laga kandang berikutnya dengan selisih minimal 3 gol jika ingin mengamankan tiket ke putaran final tanpa harus bergantung pada hasil tim lain. Di tengah tekanan itu, akhirnya FAT mengambil keputusan berlani untuk mengakhiri kerjasama lebih cepat dari rencana awal. Langkah Thailand ini jelas mengingatkan kita pada keputusan PSSI yang tak lama lalu memutus kontrak dengan Patrick Kluivert. Situasi kedua negara tampak serupa, ekspektasi tinggi, performa yang inkonsisten, dan kegagalan di momen krusial. Baik Indonesia maupun Thailand kini sama-sama tengah mencari pelatih baru untuk menyelamatkan ambisi besar di tahun-tahun mendatang. Yang menjadi pertanyaan kini, siapa yang akan dipilih Thailand untuk menggantikan ICI? Dan apakah mereka akan menemukan sosok yang bisa segera mengangkat moral dan performa tim? Federasi Sepak Bola Thailand menyatakan bahwa mereka akan mengumumkan pelatih baru sebelum FIFA Matchday bulan November 2025. Thailand dijadwalkan menyamu Singapura pada 13 November dalam laga persahabatan dan menghadapi Sri Lanka dalam laga penting kualifikasi 5 hari kemudian. Waktu yang tersisa sangat singkat, dan keputusan yang akan diambil FAT sangat krusial bagi masa depan timnas mereka. Dalam situasi seperti ini, kesalahan memilih pelatih bisa berdampak panjang, terutama jika target lolos ke Piala Asia gagal tercapai. Langkah berani Thailand ini jelas menimbulkan perdebatan. Apakah keputusan ini tepat dilakukan sekarang? Ataukah seharusnya mereka memberi lebih banyak waktu bagi ICI untuk memperbaiki situasi? Sementara itu, publik Indonesia pun ikut menyoroti perkembangan ini, karena menunjukkan bahwa Thailand kini meniru langkah tegas PSSI dalam membenahi tim nasional. Di sisi lain, ini juga menjadi peringatan bahwa tekanan terhadap pelatih di level Asia Tenggara kini semakin tinggi. Satu kegagalan bisa berarti akhir dari karir mereka di level timnas. Lalu bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola Nusantara? Apakah langkah Thailand ini tepat dan patut ditiru? Atau justru ini menunjukkan krisis manajemen dalam sepak bola Asia Tenggara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan narasi ini ke sesama pecinta sepak bola agar diskusi makin seru. Sumarji tak dapat undangan rapat bahas pelatih timnas Indonesia. Banyak isu beredar pada hari ini yang menyebutkan bahwa PSSI tengah menggelar rapat EXCO untuk membahas calon pelatih baru timnas Indonesia. Kabar itu cepat menyebar di berbagai platform media sosial, bahkan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Namun, isu tersebut langsung dibantah oleh salah satu anggota EXCO PSSI, Sumarji, yang juga merupakan manajer timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada undangan ataupun agenda resmi dari PSSI untuk melakukan rapat EXCO seperti yang ramai diberitakan. Pernyataan Sumarji pun menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik. Apakah benar PSSI belum memutuskan langkah selanjutnya soal pelatih timnas, atau justru ada dinamika internal yang belum terbuka ke publik? Sebelumnya, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, sempat memberikan pernyataan yang membuat publik percaya bahwa rapat tersebut memang akan digelar. Dalam keterangannya kepada media di Istana Negara, ia menyebutkan bahwa PSSI akan mengadakan rapat EXCO pada hari Selasa, 21 Oktober 2025, untuk membahas posisi pelatih timnas Indonesia pasca berakhirnya kerjasama dengan Patrick Kluivert. Ia bahkan menuturkan bahwa informasi tersebut diperolehnya langsung dari Ketua Umum PSSI yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir. Sudah sama Pak Menpora langsung, kan Ketua PSS-nya juga Pak Menpora, kata Taufik Hidayat saat itu. Pernyataan ini sontak memicu ekspektasi bahwa keputusan besar akan segera diambil oleh federasi. Namun berbeda dengan pernyataan Taufik, Sumarji justru membantah keras adanya jadwal rapat tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada undangan rapat yang masuk kepadanya, bahkan menilai informasi yang beredar di media sosial hanyalah kesalahpahaman. Ia juga meluruskan sebuah foto yang ramai dibagikan, menunjukkan para EXCO PSSI sedang duduk bersama, seolah-olah sedang melakukan rapat. Menurutnya, foto tersebut bukanlah dokumentasi rapat baru, melainkan foto lama yang diambil pada saat timnas Indonesia menghadapi Taiwan di Surabaya pada tanggal 5 September 2025.
Belum ada undangan, rapat Exco PSSI. Itu foto lama waktu di Surabaya saat Timnas Indonesia melawan Taiwan, ujar Soemarji kutip dari Bola Sport. Menariknya, banyak pihak yang kemudian menilai bahwa Soemarji seperti disingkirkan dari proses pembahasan pelatih baru, sebab beberapa waktu sebelumnya ia sempat dikenal vokal dalam mengkritik gaya kepelatihan Patrick Kluivert yang dianggap tidak cocok dengan karakter pemain Indonesia. Bahkan, ia juga disebut siap mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik kegagalan timnas dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal inilah yang membuat sebagian publik menduga bahwa Soemarji mungkin saja tidak diajak dalam pembahasan karena pandangannya yang keras terhadap manajemen dan keputusan teknis selama era Kluivert. Meski begitu, dugaan tersebut belum dapat dibuktikan karena pihak PSSI belum memberikan penjelasan resmi terkait posisi Soemarji dalam struktur Exco maupun mekanisme rapat. Sementara itu, banyak penggemar sepak bola Indonesia yang mulai gerah dengan ketidakjelasan arah timnas setelah kepergian Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu resmi dilepas pada Kamis, 16 Oktober 2025 setelah gagal membawa timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026. Padahal kontraknya baru saja akan berakhir pada Desember 2027 karena ia baru saja menandatangani kesepakatan kerja dengan PSSI pada Januari 2025. Banyak yang menilai keputusan pemutusan kontrak itu sudah tepat, namun kini beban besar ada di pundak PSSI untuk segera mencari penggantinya agar tidak terjadi kekosongan terlalu lama di posisi pelatih kepala. Publik berharap agar rapat Exco kapanpun itu digelar bisa memberikan kejelasan arah baru bagi timnas Indonesia. Masyarakat ingin melihat federasi bertindak cepat namun tetap transparan dalam menentukan sosok pelatih yang benar-benar mampu membawa Garuda kembali terbang tinggi di kancah internasional. Namun untuk saat ini, berdasarkan klarifikasi dari Soemarji, tampaknya rapat Exco PSSI belum dilakukan sama sekali. Situasi ini tentu membuat para pendukung timnas bertanya-tanya, apakah ada perbedaan informasi di internal federasi atau hanya miskomunikasi antara pejabat olahraga nasional? Apapun yang sebenarnya terjadi, satu hal yang pasti, publik sedang menunggu keputusan besar dari PSSI, sebuah keputusan yang akan menentukan nasib sepak bola Indonesia ke depan. Jika rapat Exco benar-benar belum dilakukan, maka inilah saatnya federasi menunjukkan profesionalitas dengan memberikan penjelasan resmi agar tidak muncul spekulasi liar yang bisa merusak citra organisasi. Bagaimana menurutmu? Apakah PSSI memang sedang berhati-hati dalam menentukan pelatih baru atau justru ada hal besar yang masih ditutupi dari publik? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar.